لم يغفل فقه الشريعة حق الشاة في عدم تعذيبها نفسيا أو أن يقطع منها عضو بعد ذبحها قبل أن تبرد. Dilarang juga kita dalam syariat kita ini untuk mencincang hewan yang baru saja disembelih sebelum suhu tubuhnya itu menurun, ya, dingin. Jadi setelah disembelih dibiarkan dulu, jangan langsung dicincang. Bal lam yunsa haqqud dudul qaz. Bahkan subhanallah, kalau kita membaca kitab-kitab fikih para ulama kita, syariat kita ini tidak melupakan hak serangga kecil, ulat sutra. Fa aujabal fuqaha'u ala malikihi tahsila waraqit tut. Dalam kitab-kitab fikih para fuqaha mengatakan wajib hukumnya orang yang memelihara ulat sutra, wajib bagi dia untuk mencari daun stroberi, karena itu makanan bagi ulat sutra ini. Wajib. Alladhi yaqtatu bihi walau bisyara'ihi. Sekalipun dia harus membeli daun stroberi itu, wajib dia beli. Kalau dia memelihara ulat sutra, supaya dia bisa ngasih makan ulat sutra tersebut. Au an yukhalla sabilahu li alla yahlik. Atau kalau dia tidak mampu untuk membeli daun stroberi, maka dilepas saja ulat tersebut biar dia cari makan sendiri, sampai seperti itu. Subhanallah. Hasratun saghiratun hayatuha fil islami muhtaramah. Serangga yang sangat kecil di dalam syariat Islam kita yang mulia ini, kehidupannya begitu dihargai. Lam yughfil fiqhuna haqqan nahl. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan tentang orang yang memelihara madu. Di situ ada hak yang harus ditunaikan, hak lebah madu yang harus ditunaikan. Fahakama al-fuqaha'u biwujubi an yubqiya sahibuha syai'an minal asali. Wajib ini kata fuqaha kita, wajib bagi orang yang memelihara lebah madu, wajib bagi para peternak lebah madu, ketika dia panen madunya enggak boleh diambil semua madunya, wajib untuk disisakan. Litaqtata bihi an ta'ayyana ghidha'an laha. Karena untuk kelangsungan lebah tersebut, jangan diambil semua, harus ada madu yang disisakan, karena itu dibutuhkan oleh lebah tersebut. Sampai seperti itu, subhanallah. Bahkan subhanallah, lam yughfil haqqad dabbah al-halub. Dalam kitab-kitab fikih para ulama kita, mereka tidak melupakan hak hewan yang susunya diperah. Apa kata mereka? Fanassa fuqaha'u hadhihi syari'ah ala wujubi an yaqussa halibuha adfarahu. Wajib bagi pemilik, misalkan kambing yang mau diperah susunya, wajib bagi pemiliknya sebelum dia memerah untuk memotong kukunya. Harus potong kuku. Supaya kenapa? Supaya tidak menyakiti hewan yang diperah ini, supaya tidak melukai. Sampai seperti itu. Hatta la yu'thi dar'aha atau dir'aha. Innaha syari'atur rahmah allati tunadi bika lima tu'thi dabatan bari'ah. Bahkan kalau ada orang yang memelihara hewan peliharaan yang tidak bisa dimakan, katakanlah kucing ya. Para fuqaha mengatakan kalau dia tidak bisa memberi makan kucing ini, maka pemerintah berhak untuk memaksa dia untuk melepas kucing tersebut. Boleh dipaksa. Ya, kalau dia tidak mampu memberikan makan. Fa in lam yaqdir, kalau dia tetap tidak bisa memberikan makan dan dia tidak mau lepas misalkan, dan dia orang yang lemah tidak bisa dipaksa, unfiqa 'alaiha min baitil mal. Maka pemerintah wajib untuk mengeluarkan dari kas negara untuk memberikan makan hewan peliharaan tersebut. Sampai seperti itu. Syariat mana yang mengatur segala sesuatu begitu detail seperti syariat kita yang mulia ini? Enggak ada. Ini sekali lagi bukti bahwasanya syariat ini syariat yang sempurna, datang dari Allah yang maha sempurna, dan Rasul yang membawanya Muhammad SAW benar-benar beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu sikap ihsan syariat kita terhadap hewan, maka apalagi kepada manusia. Kepada manusia bagaimana? Kepada manusia sikap syariat kita menganggap semua manusia ini sama, entah dia kulitnya merah, putih, hitam, pesek, mancung, sama derajatnya di sisi Allah. Yang membedakan hanya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Berbeda dengan ajaran agama lain, ada kasta-kasta. Kasta yang paling rendah, mereka harus faham bahwasanya mereka adalah budak dari kasta yang tinggi. Dalam agama kita tidak, semua sama. Bahkan Bilal lebih mulia daripada Abu Jahal yang nasabnya mulia, seorang Quraisy. Innaha syariatul adl. Belum lagi kalau berbicara tentang keadilan, syariat kita ini sempurna. Saking sempurnanya mengatur tentang keadilan. Bukankah di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam kita dilarang pakai sendal sebelah? Pernah dengar hadisnya? Nggak boleh kita ini pakai sendal sebelah. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Jangan kalian
berjalan dengan satu sendal. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, kenapa Rasulullah SAW melarangnya, hikmahnya adalah agar kita tidak berbuat zalim kepada kaki yang sebelah lagi. Subhanallah. Kalau dalam masalah seperti itu Islam begitu detail mengatur tentang keadilan, apalagi dalam urusan yang besar. Bukankah dalam sunnah Nabi kita dilarang misalkan bernaung di tempat terik sebelah kemudian tempat teduh sebelah, ya kan? Salah satu hikmahnya adalah agar kita berbuat adil kepada jasad kita. Bahkan dalam Sahih Muslim disebutkan idzan qata'a shis'u ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha. Kalau seandainya kalian pakai sendal kemudian salah satu sendal itu putus talinya, jangan dia berjalan sebelum dia perbaiki tali yang sebelah ini. Supaya dia jangan berjalan dengan sendal sebelah, supaya adil bagi kedua kaki. Syariat mana yang mengatur ini semua? Selain syariat Islam tidak akan kita temukan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang syariat Islam yang mengatur tentang ekonomi. Kenapa riba dilarang? Karena kezaliman. Misalkan dalam sunnah Rasul SAW sampai dilarang seseorang itu berpura-pura menawar, ya kan? Dia meminta temannya untuk menawar atau berpura-pura menaikkan harga segala macam. Sampai seperti itu dilarang dalam Islam. Belum lagi kalau kita lihat syariat Islam yang berbicara tentang interaksi antar sesama manusia, antar orang-orang yang beriman. Sampai-sampai Rasulullah SAW melarang seseorang itu mengkhitbah, melamar gadis yang sudah dilamar oleh saudaranya, supaya tidak terjadi kebencian antar saudara Muslim. Syariat mana yang mengatur begitu detail yang seperti ini selain syariat Islam? Syariat kita juga mengajarkan sifat pemaaf, tapi dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Berbeda dengan agama sebelah. Agama sebelah Matius 39. Kalau pipi kananmu ditampar, kasih pipi kirimu, ya kan? Beda dengan Islam. Islam mengatakan apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan bagi suatu keburukan yang setimpal. Berhak dia dihukum dengan keburukan yang setimpal. Tapi Islam mengajarkan faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, maka itu lebih baik, pahalanya lebih besar. Itu ajaran Islam. Mana yang lebih sempurna? Jelas ajaran Islam dalam hal ini yang lebih sempurna, dan tidak ada yang mengatur begitu detail yang demikian ini kecuali syariat Islam. Nah, kita sampai kepada kesimpulan jemaah. Min aina atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kulli hadhihi at-tashri'at al-bahirah al-badi'ah. Dari mana Nabi Muhammad SAW dapat aturan syariat yang begitu sempurna ini? Dari mana? Beliau nggak bisa baca, beliau nggak bisa tulis, nggak ada perpustakaan besar di zaman itu. Dari mana beliau dapat syariat yang begitu sempurna ini? Kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini bukti. Kata Syekh Shalih Sindi, ini salah satu bukti terbesar bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah. Bayangkan al-kamilah ad-daqiqah, syariat yang begitu sempurna, detail. Minal alaqati bainad duwali fis silmi wal harb. Bahkan syariat yang mengatur urusan politik, urusan interaksi antar bangsa, bagaimana muslim berinteraksi dengan bangsa yang lain, itu diatur. Perjanjian, peperangan, itu diatur dalam syariat kita. Ila labsil hida wa dukhulil khala, sampai kepada urusan pakai sepatu, pakai sendal, yang mana lebih dulu, kanan atau kiri, itu diatur dalam syariat kita. Dari urusan yang besar sampai urusan yang kecil diatur dalam syariat kita. Sampai urusan masuk ke dalam toilet diatur, kaki mana yang lebih dulu, doanya apa, keluar toilet juga diatur. Subhanallah. Wa tariqatil julus, tata cara duduk diatur. Ketika di dalam toilet jangan menghadap kiblat, diatur. Ada dalam sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Wa ila ta'limil atfal al-dhawq ar-rafi' bil isti'dhan fi thalathati awqatin mufassalah. Sampai pada urusan dalam surat An-Nur. Antum buka nanti surat An-Nur ayat yang ke-58 59. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatur ada tiga waktu yang terlarang bagi anak kecil yang belum balik. Enggak boleh dia masuk, dia harus minta izin kepada orang tuanya. Setelah sholat Isya, sebelum subuh, kemudian ketika waktu siang, ketika kita menanggalkan pakaian. Sampai urusan seperti itu diatur dalam Al-Quran, subhanallah. Makanya benar firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah.